merupakan suatu kondisi yang sangat dihindari oleh seluruh perusahaan. Berbagai macam cara dilakukan untuk menghindari kebangkrutan. Salah satu cara yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan analisis prediksi kebangkrutan. Faktor yang dapat mempengaruhi kebangkrutan biasanya terjadi di dalam maupun di luar perusahaan. Pesaing merupakan salah satu faktor dari luar yang dapat menimbulkan masalah keuangan perusahaan. Selain itu, regulasi pemerintah menjadi faktor lain yang turut andil mempengaruhi kondisi perusahaan. Seperti halnya peraturan pemerintah terhadap badan usaha milik negara BUMN, yaitu PT Semen Indonesia Persero sejak 6 Januari 2015 mendapat intervensi dari pemerintah yang mengharuskan perusahaan menurunkan harga semen hingga 3.000 per sak. Hal ini menyebabkan para investor khawatir akan terjadinya penurunan kinerja perseroan dan terganggunya mekanisme pasar. Berdasarkan data yang dirilis perseroan, penurunan penjualan itu sebelumnya tidak pernah terjadi pada 5 bulan pertama dalam 5 tahun belakangan. Pada tahun lalu, pertumbuhan penjualan mencapai 3,78%, kemudian tumbuh 18,32% pada tahun 2013 dan 12,35% pada tahun 2012 dan 8,95% pada tahun 2011. Yang selanjutnya yaitu ada teori. Di sini ada teori kebangkrutan. Menurut Toto tahun 2011, kebangkrutan atau bankruptcy merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan, tetapi ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini kalau laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Nah, rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi adanya kebangkrutan di perusahaan. Selanjutnya yaitu ada metode analisis kebangkrutan. Di sini ada 4 metode analisis kebangkrutan, dan yang pertama yaitu ada metode Altman-G-Score. Nah, Altman-Hodges tahun 2005, multidiskriminan analysis atau MDA adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengklasifikasikan pengamatan menjadi salah satu dari beberapa kelompok yang a priori dependent pada karakteristik individu pengamatan ini. Nah, secara matematis, persamaan Altman-G-score tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana X1 yaitu working capital to total asset, X2 retained earning to total asset, X3 earning before interest and tax to total asset, X4 market value of equity to book value of debt, dan X5-nya yaitu sales to total asset. Nah, untuk rumusnya bisa dirumuskan yaitu Z sama dengan 1,2 di mana itu X1 plus 1,4 X2 plus 3,3 X3 plus 0,6 X4 dan plus 1,0 X5. Nah, bisa dilihat di tabelnya, di mana jika nilai Z-score lebih dari 2,99 artinya perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi keuangan. Kemudian 2,7 kurang dari Z-score kurang dari 2,99 artinya perusahaan mempunyai sedikit masalah keuangan meskipun tidak serius. Nah, yang ketiga yaitu jika 1,88 kurang dari Z-score kurang dari 2,69, perusahaan akan mengalami permasalahan keuangan jika tidak melakukan perbaikan yang berarti dalam manajemen maupun struktur keuangan. Dan yang terakhir yaitu Z-score kurang dari 1,88, artinya perusahaan mengalami masalah keuangan yang sangat serius. Selanjutnya yaitu Springate. Gordon L. V. Springate. Model Springate menggunakan stepwise multiply discriminant analysis
MDA untuk memilih 4 dari 19 rasio keuangan yang populer, sehingga dapat memudahkan perusahaan yang berada dalam zona bangkrut ataupun zona aman. Dan untuk model Springgate dalam Peter dan Joseph tahun 2011 merumuskan sebagai berikut. S sama dengan 1,03A plus 3.07B plus 0.66C plus 0.4D dengan keterangan sebagai berikut. A merupakan working capital ataupun total aset, B-nya earning before interest and tax ataupun total aset, C-nya earning before tax ataupun current liabilities, D-nya sales ataupun total aset. Batasan nilai yang digunakan untuk melihat apakah perusahaan bangkrut ataupun tidak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jika nilai Springgate lebih besar dari 0,862, maka perusahaan masuk ke dalam kategori sehat, yaitu area di mana perusahaan dikatakan aman dan tidak bangkrut. Dan untuk yang kedua, jika nilai Springgate lebih kecil dari 0,862, maka perusahaan masuk ke dalam kategori bangkrut, yaitu area di mana perusahaan memiliki potensi untuk mengalami kebangkrutan. Dan selanjutnya adalah Zmijewski. Pertama dipublikasikan Zmijewski dengan melakukan penelitian pada perusahaan di Bursa Efek Amerika. Rumus yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. X sama dengan min 4,3 min 4,5 X1 plus 5,7 X2 plus 0,004 X3, di mana X1 nya merupakan earning after tax to total asset, X2 nya total debt to total asset, X3 nya current asset to current liabilities. Cut off yang digunakan dalam model ini adalah 0, di mana jika nilai X bernilai positif, berarti perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan. Sedangkan semakin negatif nilai X dari perusahaan, maka semakin jauh perusahaan dari potensi mengalami kebangkrutan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat bagan sebagai berikut. Dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan semen di Bursa Efek Indonesia karena dianggap berpotensi mengalami penurunan terhadap perusahaan, maka dilakukan pembukuan laporan keuangan. Untuk mengetahui hasil dari perusahaan, maka dilakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Penelitian menganalisis perusahaan dengan menggunakan metode kebangkrutan. Terdapat 3 metode yang digunakan untuk menganalisis kebangkrutan. Yang pertama, Almond Score, yang kedua, Springgate, yang ketiga, Zmijewski. Dari ketiga metode tersebut menghasilkan nilai Z yang menunjukkan apakah perusahaan mengalami kebangkrutan atau tidak, sehingga hasil dari 3 metode tersebut memperoleh perbedaan hasil penelitian. Metode penelitian, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Ghazali 2013 menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Populasi penelitian dan sampel. Menurut Sugiono 2012, populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2013 sampai 2014. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, memiliki laporan keuangan yang lengkap periode 2011 sampai 2015. Maka didapatkan 3 perusahaan yang memenuhi kriteria, yaitu INTP, SMCB, dan SMGR. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik pengolahan data. Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian yang dilakukan adalah menghitung keseluruhan data yang dibutuhkan menggunakan rumus yang telah dijelaskan.
Rumus yang digunakan setiap metode dihitung dan dilakukan ke dalam kriteria bangkrut ataupun tidak bangkrut. Setelah itu, selesai diolah dilakukan uji beda dengan menggunakan Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala 2 metrik atau interval atau rasio dan skala ordinal. Berikut merupakan rumusan uji Kruskal-Wallis. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan SPSS 20.0 dan diketahui hasil dari uji Kruskal-Wallis adalah apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka HO diterima. Hipotesis penelitian adalah HO tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara metode Altman Z-score, Springett, dan S-Majesty pada perusahaan semen yang terdaftar di BEI periode 2011 sampai 2015. Yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil perhitungan nilai kebangkrutan berdasarkan masing-masing metode, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PT Holcim Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan yang diprediksi mengalami masalah keuangan. Dihitung dengan metode Altman Z-score dengan hasil tahun 2014 berada pada kondisi gray area dengan nilai sebesar 2,18, yang artinya perusahaan sudah mengalami masalah pada keuangannya yang jika tidak segera diperbaiki akan mengalami kebangkrutan. Terbukti pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2015, perusahaan ada pada posisi bangkrut dengan nilai 0,45 atau kurang dari 1,88. Sedangkan untuk metode Springett, SMCB hanya mengalami kebangkrutan di tahun 2015 saja. Berbeda dengan kedua metode di atas atau metode sebelumnya, hasil perhitungan metode Z-Michowski menunjukkan bahwa ketiga perusahaan dalam kondisi aman atau tidak memiliki masalah keuangan yang akan mengakibatkan pada kebangkrutan perusahaan. Berbeda dengan SMCB, perusahaan INTP dan SMGR berada pada kondisi sehat yang dihitung dengan ketiga metode. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Setelah menghitung nilai dengan keseluruhan metode, maka dilakukan uji beda untuk membuktikan apakah ada perbedaan signifikan dari ketiga metode yang digunakan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Berdasarkan hasil uji statistik dari atas dapat dilihat bahwa nilai AC signifikan sebesar 0,361, lebih besar dari 0,05. Yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara metode prediksi kebangkrutan Altman Z-score, Springett, dan James-Jaworski pada perusahaan semen di BEI periode 2011 sampai 2015. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan juga pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Hasil perhitungan prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman Z-score didapat hasil perusahaan INTP merupakan perusahaan dengan kondisi paling sehat karena memiliki nilai terbesar yaitu 18,99 pada tahun 2011. Disusul dengan SMGR dengan nilai sebesar 5,12 pada tahun 2012 dan SMCB sebesar 16,19 pada tahun 2012. Namun, terdeteksi adanya prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman pada perusahaan SMCB pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing berada di angka 2,18 atau gray area dan 1,53 pada kondisi bangkrut. Dengan perhitungan Springett didapatkan hasil untuk INTP terbesar pada tahun 2012 sebesar 3,7, SMCB pada tahun 2011 sebesar 2,93, sedangkan SMGR pada tahun 2014 sebesar 3,65. SMCB masih terprediksi mengalami kebangkrutan pada tahun 2015 dengan nilai 0,45. Dengan menggunakan metode
Zemichiewski didapatkan hasil untuk INTP terbesar pada tahun 2011 sebesar negatif 4,41. SMCB tahun 2012 sebesar negatif 3,04. SMGR 2011 sebesar negatif 3,94. Pada metode ini tidak terlihat adanya perusahaan yang diprediksi mengalami kebangkrutan. Dari hasil uji beda Kruskal-Wallis didapatkan hasil signifikan sebesar 0,351 atau kurang lebih 0,05 yang artinya HO diterima atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara metode Z-Score, Springate, dan Zemski pada perusahaan semen di BEI periode 2011 sampai 2015. Saran. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Bagi perusahaan yang diprediksi mengalami kebangkrutan diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan juga menekan biaya agar menambah aset yang dimiliki, serta mengelola utang perusahaan dengan baik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah metode analisis kebangkrutan lain seperti Olson dan lain-lain, serta menambah periode penelitian agar dapat memperluas hasil penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Seminar Manajemen Keuangan. Di sini kami akan memaparkan jurnal kedua, yaitu yang berjudul Efektivitas Restrukturisasi Keuangan Perusahaan dengan Debt to Equity Conversion di lingkungan BUMN. Studi kasus pada PT ABC. Nah, langsung saja. Lingkungan persaingan bisnis yang semakin ketat mengharuskan perusahaan untuk terus mengevaluasi kinerjanya serta melakukan serangkaian perbaikan agar tetap tumbuh dan tetap bersaing. Walau kerap muncul suatu keadaan di mana perusahaan hanya mampu minimal tetap dapat bertahan karena mengalami kerugian finansial secara terus-menerus. Pada kondisi ini, muncul keputusan perusahaan untuk melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi terjadi karena adanya pergeseran strategi perusahaan atau desain baru strategi korporat. Nah, pada beberapa kasus perusahaan yang mengalami kerugian besar, restrukturisasi dianggap menjadi alternatif paling efektif dalam menyehatkan perusahaan kembali karena dapat memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Beberapa perusahaan lainnya dapat selamat dari kebangkrutan karena mengambil langkah cepat dalam melakukan restrukturisasi keuangan yang menyebabkan terjadinya peningkatan return of equity dan penurunan rasio hutang dibandingkan ekuitas sehingga indikator profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas turut menunjukkan perbaikan. Saat ini, di tengah membaiknya ekonomi Indonesia, restrukturisasi keuangan masih kerap terjadi dan beberapa menimpa perusahaan BUMN besar yang disebabkan oleh masalah internal perusahaan. Nah, contoh saja pada perusahaan BUMN yaitu pada PT ABC. Perusahaan PT ABC ini telah mengalami kerugian berturut-turut selama lebih dari 5 tahun. Rata-rata tingkat utilitas pabrik di PT ABC selama 25 tahun hanya 33%. Hal ini ditambah lagi dengan belum memadainya kemampuan bersaing di pasar bebas karena minimnya investasi, promosi, dan sertifikasi. Nah, bisa dilihat pada tabel 1, yaitu growth penjualan, laba bersih, ekuitas, dan kewajiban pada PT ABC pada tahun 2019 sampai 2013. Bisa dilihat yang pertama yaitu dari penjualan. Nah, dari penjualan PT ABC ini dari tahun 2009 sampai 2013 selalu mengalami naik turun, di mana pada tahun 2010 mengalami penurunan, kemudian tahun 2019 mengalami peningkatan, 2012 mengalami peningkatan, kemudian tahun 2013 mengalami penurunan lagi. Kemudian laba bersih.
laba bersih selama 5 tahun dari 2019 sampai 2013 selalu mengalami kerugian di mana hasilnya negatif dan selalu mengalami penurunan. Kemudian selanjutnya yaitu ada ekuitas dari perusahaan PT ABC dari 2019 sampai 2013 juga selalu mengalami penurunan dari 5 tahun berturut-turut. Dan yang terakhir yaitu ada kewajiban atau hutang dari PT ABC mulai tahun 2019 yaitu ada 63 miliar dan bertambah pada tahun 2010, kemudian bertambah lagi tahun 2019. Nah, tahun 2012 ini mengalami penurunan, kemudian tahun 2013 mengalami peningkatan lagi. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Sebagian besar dari kajian restrukturisasi keuangan memiliki pandangan bahwa pendekatan DEC telah terbukti efektif dan menjadi berpengaruh pada kinerja perusahaan. Penelitian bagus yang dikutip oleh mengungkapkan bahwa perusahaan di Indonesia melakukan strategi DEC dalam menstrukturisasi keuangannya ketika terjadi krisis keuangan pada tahun 1997. Salah satu perusahaan di Indonesia yang melakukan pendekatan DEC atas hutang perusahaan kepada kreditornya adalah PT Duta Anggada. Strategi DEC pada perusahaan ini terbukti berhasil dan perusahaan tersebut dapat melunasi hutangnya dan berhasil mengalami surplus ekuitas di akhir tahun 2005. Tingkat ROE dan ROA naik, begitu juga dengan current ratio. Studi menurut dengan pendekatan DEC menganalisis kecenderungan manajemen model kerja dan dampaknya pada kinerja 58 perusahaan manufaktur kecil pada 5 industri yang berbeda di Mauritius pada periode 98 sampai 2003. Hasil penelitian tersebut menganalisis adanya kecenderungan kebutuhan model kerja perusahaan menggunakan analisis profitabilitas dan rasio efisiensi dari piutang, persediaan dan hutang yang menggunakan pendekatan regresi dengan tingkat pengembalian aktiva untuk profitabilitas dan siklus kas. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa investasi yang tinggi dalam persediaan dan piutang terkait dengan profitabilitas yang rendah. Menurut penelitian, memperkuat studi tersebut pada penelitiannya mengenai manajemen model kerja terhadap profitabilitas perusahaan dan struktur keuangan usaha skala kecil dan menengah di Pakistan, yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara umur persediaan dan umur piutang dengan laba operasi perusahaan kecil. Sedangkan penelitian oleh yang menganalisis dampak suatu krisis ekonomi terhadap rasio keuangan sektor perbankan di UAE, hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ROA dan ROE sektor perbankan UAE menurun pada saat krisis ekonomi dan mengalami peningkatan sesudah krisis ekonomi, walaupun masih belum sebaik pada sebelum krisis. Debt to equity conversion. Salah satu cara untuk merestrukturisasi hutang adalah dengan cara debt to equity conversion atau DEC, yang merupakan suatu langkah yang diambil oleh pihak kreditur karena melihat dan mengamati bahwa perusahaan yang mengalami masalah keuangan tersebut masih berpotensi mempunyai nilai ekonomi baik di masa depan, dan dilakukan dengan cara reklasifikasi tagihan hutang debitur menjadi penyertaan ekuitas atau Gitman 2000. Dalam hal pengalihan hutang menjadi saham tersebut, debitur diizinkan untuk merubah hutangnya menjadi model saham dan kreditur menjadi pemilik saham tersebut. Tahap dasar dari pelaksanaan DEC adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang menetapkan perusahaan mengalami perubahan modal ditempatkan dan disetor untuk menampung tambahan ekuitas baru dari konversi hutang.
Besaran nilai konversi hutang menjadi ekuitas diputuskan oleh RUPS setelah melalui proses kajian dari manajemen. Jika nilai konversi hutang menjadi ekuitas tersebut ternyata melebihi besarnya nilai modal dasar, maka RUPS juga harus memutuskan peningkatan pada modal dasar perusahaan. Selanjutnya, perusahaan menerbitkan saham baru atas nama kreditur sesuai dengan nilai besarnya konversi hutang, dan saham baru tersebut langsung menjadi tambahan ekuitas sebagai modal ditempatkan dan Metode penelitian. Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT ABC dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini secara khusus akan menganalisis kinerja keuangan perusahaan untuk mengetahui rasio keuangan dan tingkat kebangkrutan PT ABC. Metode ini mengkombinasikan 5 jenis rasio keuangan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan perusahaan yang tidak bangkrut. Analisis Almond Score dapat digunakan pada perusahaan non-public karena market value dari ekuitas digantikan dengan book value dari ekuitas. Model Almond Score dalam studi ini adalah Z-score sama dengan 0,00717x1 ditambah 0,00847x2 ditambah 0,03107x3 ditambah 0,0042x4 ditambah 0,998x5, di mana X1 merupakan modal kerja terhadap total harta, X2 merupakan laba ditahan terhadap total harta, X3 merupakan pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total harta, X4 merupakan nilai buku ekuitas terhadap nilai buku dari hutang, dan X5 merupakan nilai penjualan terhadap total aktiva. Dengan indikator terhadap skor sebagai berikut. Jika skor lebih dari 2,90 mengindikasikan kondisi tidak bangkrut. Skor 1,23 sampai 2,90 mengindikasikan gray area, dan skor kurang dari 1,23 mengindikasikan kondisi bangkrut. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan PT ABC yang telah diaudit pada masing-masing tahun. Juga diambil data bulanan untuk kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan analisis rasio keuangan dan indikator kebangkrutan dengan menggunakan metode Almond Score dan analisis regresi linear berganda. Hipotesis yang dikembangkan adalah H0 merupakan tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio-rasio keuangan dan indikator keuangan serta indikator kebangkrutan perusahaan sebelum dan sesudah DEC. H1 terdapat perbedaan signifikan pada rasio keuangan dan indikator keuangan serta indikator kebangkrutan sebelum dan sesudah DEC. Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Ada analisis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio aktivitas, nilai total aset turnover TATO dan fixed asset turnover FATO mengalami peningkatan setelah restrukturisasi keuangan dilakukan. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan pesanan produk kondom. Perputaran persediaan dan perputaran piutang serta perputaran hutang usaha akan menentukan siklus konversi kas PT ABC. Terlihat bahwa aktivitas pada tahun 2012 sebagian besar mengalami perbaikan walaupun perputaran hutang masih relatif sama karena manajemen keuangan belum bisa memperoleh kesepakatan perubahan kredit dengan pemasok. Siklus konversi kas pada tahun 2012 mengalami perbaikan yang cukup berarti dari 83 hari menjadi 41 hari karena ada upaya pengoptimalan inventory dan peningkatan penagihan piutang tertinggi sepanjang berdirinya PT ABC, sehingga perusahaan meningkatkan utilisasi mesin produksinya. Pada tahun 2013, pesanan produk kondom kembali menurun dibandingkan tahun 2012, sehingga perputaran aktiva juga menurun. Namun nilainya masih lebih baik dibandingkan periode sebelum DEC dilakukan.
seperti terlihat pada gambar 1, menunjukkan gambaran pergerakan rasio aktivitas perusahaan. Rasio profitabilitas. Nilai rasio gross profit margin PT ABC pada tahun 2009 sangat rendah, yaitu sebesar 0,12. Angka tersebut menunjukkan perusahaan tidak leluasa lagi untuk membayar beban usaha ataupun biaya lainnya. Setelah dilakukan DEC, nilai gross profit margin masih tetap kecil dan hanya berada di kisaran 0,18 sampai 0,22 dengan rata-rata 0,20. Walaupun bernilai kecil, nilai ini sudah lebih baik daripada kondisi sebelum dilakukan DEC, yang rata-ratanya hanya 0,14, seperti dapat terlihat pada gambar 2. Rasio yang juga digunakan dan dinilai sangat penting dalam rasio profitabilitas adalah net profit margin, NPM. NPM bertujuan mengukur kemampuan PT ABC dalam menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi nilai NPM berarti semakin efisiensi perusahaan tersebut dalam mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya. Pada kenyataannya, NPM PT ABC pada kondisi sebelum dan sesudah restrukturisasi tetap bernilai negatif. Hal ini menunjukkan masih terdapat masalah efisiensi pada kegiatan operasional di PT ABC. Tingginya nilai beban operasional dan beban lain-lain pada tahun 2009 sampai dengan 2011 dinilai menjadi penyebab rendahnya NPM yang diperoleh perusahaan. Setelah dilakukan DEC pada awal tahun 2012, beban operasional dan beban lain-lain terindikasi sudah lebih efisien. Terlihat dari semakin dekatnya jarak antara nilai rasio margin before interest dan tax MBIT dengan NPM. Dalam hal ini berarti beban interest atas hutang sudah lebih ringan, dan ini merupakan akibat langsung dari perubahan hutang menjadi ekuitas tersebut. Tingkat pengembalian aktiva atau ROA membaik setelah DEC, karena pada saat yang bersamaan perusahaan mendapatkan peluang penjualan produk yang besar. Sementara aktiva tetap relatif sama dan aktiva lancar berupa persediaan adalah barang-barang yang untuk produksi akan langsung terpakai. Rasio likuiditas. Nilai rasio lancar PT ABC dalam kurun waktu periode 2009 sampai 2013 berada di atas nilai 1. Terjadi peningkatan kurang rasio setelah dilakukan restrukturisasi keuangan. Pada tahun 2012, nilai kurang rasio sebesar 2,05, meningkat pada tahun 2013 sebesar 3,21. Hal ini berarti PT ABC dapat dikatakan berada pada tingkat perusahaan yang dinilai sehat terutama setelah dilakukan restrukturisasi. Nilai quick ratio di PT ABC pada tahun 2009 sampai dengan 2013 seluruhnya memiliki nilai di bawah 1,5. Hal ini disebabkan peningkatan aktiva lancar dan persediaan dari tahun ke tahun tidak signifikan dengan kenaikan kewajiban lancar. Nilai quick ratio yang baik adalah di atas 1,5. Cash ratio merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar tingkat kemampuan kas dalam menutupi hutang lancar perusahaan. Standar umum cash ratio ideal adalah di antara 0,5. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan kas dan setara kas dengan hutang lancar oleh Sawir 2001. Gambar 3 memperlihatkan rasio likuiditas PT ABC periode 2009 sampai 2013. Kecilnya nilai cash ratio perusahaan mengindikasikan PT ABC masih kesulitan untuk bersaing, terutama dibutuhkan pendanaan operasional secara tepat. Rasio solvabilitas. Tingkat solvabilitas PT ABC dalam penelitian ini dilihat dari dua jenis rasio solvabilitas yang terdiri dari debt to assets ratio atau DAR dan debt to equity ratio atau DER. Nilai DAR sebelum dilakukan restrukturisasi keuangan selalu meningkat sejak tahun 2009 yang semula hanya 2,05 menjadi 3,08 pada tahun 2011. Peningkatan nilai DAR juga disebabkan karena jumlah total aktiva perusahaan relatif tetap setiap tahunnya, karena aktiva yang sudah tua dan habis masa penyusutannya serta minimnya investasi baru.
Rasio solvabilitas PT ABC tahun 2009 sampai 2013 terlihat pada tabel 2. Sementara itu, nilai DER pada tahun 2009 sampai 2011 sebelum dilakukan restrukturisasi selalu bernilai negatif. Karena ekuitas perusahaan yang memang negatif. Pada tahun 2012 mencapai DEC dengan nilai ekuitas mencapai wilayah positif namun kecil. Maka nilai DER menjadi bernilai positif namun menjolak sangat tajam, yaitu 9,38, sehingga rasio ini tidak bisa memperlihatkan perbaikan kinerja. Pada tahun 2013, karena ekuitas PT ABC kembali berada di level negatif, DER langsung menjadi bernilai negatif. Walaupun nilai absolut mengalami sedikit perbaikan dengan nilai 8,11, rasio debt to equity pada hipotesis seharusnya mengalami penurunan sesudah DEC, namun data memperlihatkan nilainya lebih tinggi pada periode sesudah DEC. Hal ini disebabkan karena sebelum DEC ekuitas perusahaan bernilai negatif dan sesudah DEC ekuitas bisa memasuki area positif sehingga seakan-akan DER mengalami peningkatan. Selanjutnya, saya akan membahas analisis tingkat kebangkrutan pada perusahaan. Pada analisis tingkat kebangkrutan perusahaan yang menggunakan alat secara tahunan, PT ABC secara keseluruhan terindikasi kebangkrutan pada tahun 2013 sampai tahun 2011, berada pada gray area pada tahun 2012, dan pada akhirnya kembali terindikasi kebangkrutan pada tahun 2013, seperti diperlihatkan pada gambar 4. Hasil pendekatan analisis debt score menjelaskan bahwa sebagai dampak dari restrukturisasi keuangan mulai DEC pada tahun 2012, nilai ekuitas PT ABC bernilai positif dan hal ini menyebabkan perhitungan debt score terpengaruh. PT ABC juga mengalami peningkatan dari sisi total aset turnover pada tahun 2012 yang menyebabkan nilai debt score meningkat. Penelitian ini mengalami bahwa PT ABC pada tahun 2012 dapat memperbaiki kinerja keuangannya secara konsisten karena nilai debt score berada pada gray area. Namun, dengan turunnya nilai debt score tahun 2013 menjadi 1,00, dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan dukungan tindakan penyihatan operasional. Pada tahun 2013, perusahaan mengalami kerugian sehingga ekuitas kembali menjadi negatif dan debt score kembali masuk ke indikasi bangkrut. Walaupun nilainya masih lebih tinggi dibandingkan periode sebelum DEC, nilai rata-rata tahun debt score pada saat sesudah restrukturisasi keuangan pada tahun 2012 lebih baik dengan nilai 1,14 dari kondisi sebelum restrukturisasi keuangan dengan nilai 0,72. Implikasi manajerial dalam nilai indikator kebangkrutan ini adalah manajemen dan pemegang saham PT ABC masih harus mewaspadai kondisi dalam kurun waktu minimal 2 tahun ke depan, karena model Altman terbukti akurat memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan dalam tempo 12 bulan sampai 2 tahun sebelum dinyatakan bangkrut. Sebagai pengukur kinerja perusahaan dari sisi potensi kebangkrutan, Altman debt score lebih mengarah pada potensinya penurunan investasi yang berarti kebangkrutan. Selanjutnya adalah analisis statistik dengan uji beda. Pada analisis statistik ini dilakukan pengujian atas data-data rasio keuangan, indikator kebangkrutan dan tingkat bunga hutang atau interest yang diperoleh dalam pergerakan data keuangan bulanan per perusahaan sepanjang periode 2009 sampai 2013. Selanjutnya dengan uji non-parametrik Mann-Whitney diperlihatkan bahwa terdapat beberapa indikator kinerja keuangan yang secara statistik mengalami perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah DEC. Pada tabel 3 dan 4 ini adalah hasil uji beda Mann-Whitney untuk indikator keuangan sebelum dan sesudah DEC. Pada kolom min rank di tabel 4 terlihat bahwa indikator keuangan yang mengalami peningkatan sesudah DEC adalah working capital turnover, fixed asset turnover, gross profit margin, return on asset, dan debt score.
Peningkatan indikator-indikator tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja keuangan perusahaan. Sementara indikator yang mengalami penurunan nilai sesudah DEC adalah debt to asset ratio dan interest. Penurunan indikator tersebut memperlihatkan perbaikan kinerja keuangan perusahaan. Dari hasil pengolahan persamaan regresi, dapat terlihat bahwa variabel independen yang pada nilai alfa 5% secara signifikan mempengaruhi ROA adalah siklus kas, debt to asset ratio, fixed asset turnover, gross profit margin, sales growth, dan ROA periode sebelumnya. Semakin singkat siklus kas, maka ROA berpotensi meningkat. Implikasi manajerialnya adalah manajemen harus terus membenahi kebijakan pengadaan inventory, kebijakan penagihan piutang, dan mencari alternatif untuk menambah keringanan hutang usaha. Semakin rendah DAR, potensi ROA juga meningkat. Setelah perusahaan selama bertahun-tahun mengalami beban bunga hutang yang cukup tinggi, berkurangnya posisi hutang menjadi saham tentunya akan mengurangi beban bunga tersebut, sehingga perolehan laba perusahaan akan lebih besar. Implikasi manajerialnya adalah manajemen harus mempertahankan DAR dalam level rendah dengan mengambil kebijakan pembiayaan aktiva dari hasil operasional. Meningkatnya perputaran aset tetap berarti bahwa utilitas aktiva meningkat dan selanjutnya berpotensi meningkatkan ROA. Implikasi manajerialnya adalah bahwa manajemen perusahaan harus meningkatkan posisi potensi utilisasi aset yang ada dalam konteks meningkatkan pertumbuhan penjualan. DEC memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, namun tidak signifikan. Implikasi manajerialnya adalah PT ABC tetap tidak boleh mengandalkan hanya pada restrukturisasi keuangan sejenis, namun tetap harus mengedepankan kegiatan efisiensi operasional dan keuangan. Hutang nilai interest perusahaan juga terlihat berbeda secara signifikan antara periode sebelumnya dan sesudah DEC. Kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan debt to equity conversion membuat kinerja keuangan PT ABC lebih baik dari periode sebelumnya, walaupun pada tahun 2013 kinerja keuangan perusahaan kembali menurun meski tidak sejelek sebelum DEC dilakukan. Hal ini berarti bahwa restrukturisasi keuangan semata-mata dengan sistem ini belum banyak membantu perusahaan untuk secara permanen mengatasi masalah yang ada. Kinerja keuangan perusahaan tetap memerlukan intervensi manajemen melalui strategi keuangan dan operasional yang tepat untuk mengatasi masalah keuangan perusahaan. Indikator keuangan yang secara statistik berbeda nyata antara sebelum dan sesudah DEC adalah pada indikator kebangkrutan Altman Z-score, rasio aktivitas fixed asset turnover, dan rasio solvabilitas debt to asset ratio. Sebagai ukuran komponen keuangan yang terpengaruh akibat penurunan hutang, nilai interest perusahaan juga terlihat berbeda secara signifikan antara periode sebelum dan sesudah DEC. Faktor-faktor keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap ROA adalah siklus kas atau cash cycle, debt to asset ratio atau DAR, fixed asset turnover atau FATO, gross profit margin atau GPM, sales growth atau SG, dan